Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang animasi objek dua dimensi pada grafika komputer. Tujuan kita belajar animasi yaitu kita nanti memahami prinsip pembuatan animasi. Terus nanti kita juga praktekkan bagaimana membuat animasi objek dua dimensi. Untuk materinya, jadi animasi itu merupakan lanjutan dari transformasi. Jadi kita pakai fungsi-fungsi transformasi di sini, tapi kita tambahi fungsi timer. Jadi timer itu nanti kita menambahkan satu fungsi yang digunakan agar si gambar itu dijalankan berulang-ulang setiap waktunya. Terus animasinya ada animasi rotasi, animasi translasi, dan animasi skala. Jadi kita tambahkan fungsi timer di script kita, di program kita. Ini adalah fungsi dasarnya, namanya timer function. Fungsinya adalah GLUT timer func di sini. Di sini ada parameternya, ada millisecond, terus fungsi callback-nya dan value-nya. Terus jadi dalam penggunaan GLUT timer function ini memungkinkan kita membuat sebuah animasi yang dikontrol oleh waktu. Terus kita juga butuh melakukan inisialisasi untuk fungsi timer. Jadi kita buat satu fungsi void timer di sini. Terus ada fungsi GLUT postRedisplay ini untuk mengaktifkan display secara berkala. Jadi kita looping displaynya. Terus kita panggil GLUT timer func tadi, yang GLUT timer func kita masukkan di sini. Kita panggil di fungsi timer ini, dan nanti di fungsi main kita juga perlu tambahkan GLUT timer func ini. Jadi struktur programnya jadi seperti ini. Jadi ada fungsi draw di mana kita fungsi untuk menggambar. Anim draw nanti kita gunakan untuk fungsi animasinya. Terus fungsi display ini seperti yang kita gunakan di transformasi kemarin. Jadi kita panggil fungsi gambar kita di sini. Jadi kalau kemarin kan yang kita panggil adalah draw. Nah, sekarang yang kita panggil adalah anim draw. Jadi yang sudah dianimasi di sini. Jadi di fungsi display ini ada clear GL color power bit sama GL flash. Terus ada fungsi timer di sini. Jadi ada postRedisplay sama GLUT timer func. Dan di fungsi main juga kita tambahi timer func di sini. Terus yang dipanggil di display func adalah display. Sini. Kita coba di program kita saja. Kita hapus saja. Nah, di sini fungsi draw-nya. Terus ini anim draw, animasinya. Terus ini display, ini timer, dan ini fungsi mainnya. Jadi fungsi timer ini untuk mengaktifkan timernya. Terus sekarang kita coba menggambar objek di sini. Jadi kita gambar quad. Jadi dalam menggambar kita pakai GL Began, terus polanya apa, dan kita tentukan vertex-nya. Nah, coba kita coba gambarnya di fungsi draw. Di fungsi draw ini bisa macam-macam, bisa quad, bisa triangle. Ini saya nampakkan draw aja. Terus kalau kita panggil di sini, kita panggil draw ini ya. Draw.
draw, anim draw. Oh, fungsi mainnya belum ditutup. Ya. Nah, ini jadi ada gambar skimpat di sini. Terus jadi yang kita panggil di sini draw, belum kita animasi. Terus gimana cara menganimasikannya? Itu kita pakai konsep transformasi kemarin. Jadi kita mulai dari ada rotasi, translasi, dan skala. Kita mulai dari rotasi dulu aja. Jadi rotasi itu adalah kita membuat si objek itu berputar. Jadi berputar sesuai dengan sudut yang kita atur. Jadi berputar berdasarkan sudutnya dan berdasarkan sumbu referensinya. Jadi kalau di sumbu X berarti nanti dia berputar ke depan belakang, kalau sumbu Y juga depan belakang dari sumbu Y, dan kalau sumbu Z nanti dia ke kanan dan ke kiri. Terus cara menganimasikannya kita cukup menambahkan nilai sudutnya. Nilai sudutnya di parameter sudut. Jadi GL rotate ini kan parameternya adalah sudut, terus sumbu referensinya X, Y, dan Z. Jadi di sini di sudutnya itu kita jadikan variabel. Terus kita masukkan nilai inisialisasinya 0. Terus di setiap waktunya nanti, karena jadi kalau kita kasih fungsi timer, fungsi anim rotate ini nanti kalau kita panggil display nanti akan dijalankan secara berulang-ulang. Dan kalau kita lakukan increment seperti ini, jadi kita increment nilainya, kita tambah step ini terserah nanti menentukan banyaknya perubahan yang terjadi. Jadi kalau dia dijalankan secara berulang-ulang nanti akan terus berubah sudutnya sehingga mengakibatkan atau membuat efek si gambar ini menjadi berputar karena sudutnya terus bertambah setiap waktunya. Coba kita coba aja. Jadi ya kita coba anim rotate ini. Anim draw-nya kita hapus saja. Nah, jadi kita bikin satu variabel ini rotate angle. Jadi ini rotate angle-nya, terus anim rotate, terus di sini kita kasih parameter. Di sini parameternya adalah step. Jadi nanti kalau kita masukkan step berapa, nanti dia akan bergerak sesuai dengan nilai parameter yang kita masukkan. Dan di sini kita lakukan increment untuk setiap waktunya. Terus kita panggil di draw-nya, di fungsi display kita panggil anim rotate. Terus kita masukkan parameternya, contohnya 3. Terus kita jalankan. Error. Quartz. Oh, salah. Ini bukan quartz. Ini draw. Oh, ini aja tak namain quartz. Nah, dia akan beranimasi berputar karena sudutnya terus berubah untuk setiap waktunya. Nah, perubahan ini dimungkinkan terjadi kalau ada fungsi timer. Nah, contoh kita komen dulu fungsi timernya. Jadi kita tidak menggunakan atau tidak ada fungsi timer. Kita coba. Jadi fungsi timernya kita hapus. Nah, kalau fungsi timernya kita hapus, gambarnya nggak bergerak karena animasi itu hanya bisa dijalankan kalau kita menggunakan fungsi timer di sini. Jadi gambar itu dijalankan berulang-ulang berdasarkan dari frame waktunya. Jadi animasi sebenarnya adalah
transformasi yang ditambahi fungsi timer, dan kita tambahi nilai dari sudut kalau rotasi ya dalam setiap waktunya, kita increment istilahnya. Nah, sama juga dengan contoh kalau di sini kita kasih nilai negatif gitu ya. Jadi kalau nilai 3 itu kan sudutnya bertambah positif, maka dia berputar ke kiri gitu ya. Terus kita min, terus dia 10 gitu ya. Nah, maka dia berputar sebaliknya. Karena kita kasih nilai yang lebih banyak, maka perubahannya semakin banyak, nanti kecepatannya semakin bertambah. Atau kecepatan animasi itu bisa kita tambah di fungsi timer. Di fungsi timer contoh di sini kita ganti 10 ya. Ini adalah delay untuk setiap perubahannya. Nah, ini semakin cepat. Jadi kalau jedanya itu semakin sedikit, dia semakin cepat jalannya. Contoh 500 kita tambah gitu ya. Nah, ini perubahannya, waktu jedanya semakin banyak di sini. Kita kasih 100 saja. Oke. Nah, oke, untuk animasi rotasi jadi seperti ini. Ini sudut positif. Terus kalau animasi translasi sebenarnya hampir sama, tinggal kita ubah di sini transformasinya adalah translate. Jadi di sini kita ubah. Nah, animasinya adalah GL translate F. Terus ini translasinya yang kita ubah, contohnya kita pengen translasi ke X, ke Y, atau ke Z. Contoh di sini ke X. Jadi variabel yang kita increment itu adalah X-nya. Ini trans. Terus kalau kita panggil, ini saya namain sama aja anim rotate gitu ya. Nah, dia bergerak, berpindah tempat. Jadi translasi itu kan berpindah tempat ke sumbu X positif ke kanan. Kalau kita ganti negatif, dia bergeraknya ke kiri. Kalau kita ini ke Y, bergeraknya ke bawah negatif. Kalau ke X dan ke Y, dia ke sudut. Nah, gini. Jadi animasi translasi seperti itu. Jadi perubahan posisi. Terus selanjutnya ada animasi. Nah, ini translasi itu ada satu permasalahan namanya, yaitu objek itu akan hilang jika berada pada posisi di luar koordinat. Solusinya kita bisa melakukan mereset. Jadi koordinatnya kita reset. Jadi setelah dia berada di posisi maksimal, posisi koordinat maksimal, maka dia akan kembali ke posisi semula. Jadi kita reset posisinya. Jadi kita kasih kondisi di sini di dalam fungsi kita. Jadi contoh gini, 10. Nah, dia akan jalan terus sampai bertambah terus dan hilang. Jadi agar dia bisa kembali, kita reset posisinya. Jadi kita kasih kondisi di fungsi displaynya. Jika init transnya lebih dari max pos itu sesuai dengan ortho kita. Contoh di sini 320 gitu ya. 320 atau dia kurang dari, jadi ngelewatin batas yang kiri min 320, maka kita reset posisinya jadi 0 dan kita jalankan lagi animasinya sebanyak 10 step. Anim translate. Jadi kita mengatasi permasalahan gambar itu hilang di
di luar posisi dari koordinat kita menggunakan kondisi. Nah, jadi setelah dia keluar, maka dia kembali lagi ke posisi 0. Silahkan dicoba-coba dulu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau butuhnya hilang ya silahkan, kalau butuhnya kembali lagi kondisi. Pokoknya kalian harus bisa menentukan kondisi, tinggal dikasih kondisi saja, disesuaikan dengan sistem koordinatnya, dan nanti dikembalikan di posisi mana. Apakah nanti dia dikembalikan atau di reset posisi, itu bisa. Ya, terus selanjutnya animasi skala. Animasi skala hampir mirip dengan translate, tapi dia perkalian. Jadi dari sumbu X dan sumbu Y dikali. Atau di sini kita panggil. Jadi animasi skala kita bikin satu variabel, lebih dari satu juga boleh kalau kalian pengen dia skalanya di sumbu X, sumbu Y atau Z. Jadi ini variabel skala, terus variabel pengalinya, terus transformasi GL scale, terus di sini kita skala di sumbu X, ini scale-nya kita kasih variabel, terus kita increment. Karena dia itu perkalian, nanti increment-nya di sini waktu kita panggil itu increment-nya jangan terlalu banyak, karena nanti dia bisa menjadikan terlalu besar. Jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali itu kan sangat besar. Contoh kalau ini, jadinya nanti dia di increment ditambah 0,1 dikali 0,1, 0,2 dan seterusnya. Jadi dia akan terus bertambah di sini. Animasinya menggunakan seperti ini. Dan nilai parameter yang lain dari transformasi scale F itu jangan dikasih 0. Kalau 0 nanti dia hilang. Jadi dikasih 1. Contoh kalau saya kasih 0 gini ya. Gambarnya tidak kelihatan karena perkalian. Jadi kalau dikali 0 hasilnya 0. Terus sama juga di skala itu ada permasalahan juga. Jadi kalau dia lebih keluar maka gambarnya akan hilang. Maka kita perlu kasih kondisi lagi di fungsi displaynya di sini. Jadi kita kasih kondisi. Jika lebih dari max scale-nya 320, min max scale-nya 320, terus type-nya 0.2 contoh ya. 0.2. Jadi kalau dia kelebihan, kok kayak nggak bisa ya. Anim scale. Unit scale, kill buffer bit. Gagal ya. Entar. Nah, 320 ini stepnya 0.2. Kita coba. Gagal. If unit scale 0.1. Jika dia lebih dari 2 kali. Ya, skala maksimalnya maksudnya ini. Jadi skala maksimalnya 3 kali. Jadi kalau dia lebih dari 3 kali baru berjalan.
reset skalanya 1. Bentar, gagal ya. Max scale jika init scale 0 ini. Jika init scale-nya lebih besar dari 2 keluar ya. Scale. Jika skala lebih dari max skala, if init scale init scale sama dengan 0, max scale-nya 2 else unim scale. Lebih dari 1 2. Oh iya, nggak menerima nilai negatif ternyata untuk perkalian, jadi cukup satu kondisi aja. Jadi jika init skalanya lebih dari maksimal skala maka dia di reset gitu. Oke, jadi untuk yang animasi seperti itu kalian coba-coba sendiri. Jadi intinya kita tambahin fungsi timer, terus kita increment untuk parameter transformasinya. Jadi parameter X, parameter Y atau parameter rotasi di increment atau decrement. Jadi kalau di main juga bisa. Contoh kita pakai yang di main itu stepnya atau ini di main decrement juga bisa. Jadi istilahnya kita lakukan perubahan untuk setiap waktunya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.